Oke, ini first impressionku ketika aku dapat MacBook Air M2 dan langsung aku bandingin sama MacBook Air M1 yang sudah aku pakai selama 1 tahun lebih. Anyway, aku suka banget sama MacBook Air M1. Ini price to performance-nya dapat banget. Kalian bisa lihat videoku yang sebelumnya, kenapa kalian harus beli MacBook Air M1 di tahun 2023. Disclaimer dulu, di sini MacBook Air M2-nya bukan yang base model. Jadi aku nggak membandingkan antara base model versus base model. Nah, kalau kalian cari yang seperti itu, kalian bisa tonton video dari siapa sih namanya? Dari Cherish Apple Pro. Nah, di situ dia sudah bikin video lengkapnya. Oke, dari zaman 2015 dulu, kalau kita beli MacBook Air itu identik dengan slim dan juga tipis. Kalau mau yang rada bulky, itu bisa beli yang MacBook Pro. Tapi di MacBook Air M2 itu sudah beda banget. Ini gara-gara sudah terapin flat design. Jadi kesan slim dan juga tipisnya itu mulai hilang. Nah, ini buat perbandingannya. Bagian belakang emang kelihatan lebih tebal MacBook Air M1 karena dia agak ngangkat gitu. Tapi pas lihat bagian depan, MacBook Air M1 lebih tipis dari MacBook Air M2. Apalagi kalau pas MacBooknya dalam posisi terbuka. MacBook Air M1 jauh lebih kelihatan tipis. Di bagian bawahnya yang kelihatan beda cuma di padnya aja. Di MacBook Air M2 lebih besar sedikit dari MacBook Air M1. Desainnya ini selera sih. Coba tulis di kolom komentar, kalian lebih suka desain yang mana? Antara MacBook Air M1 atau MacBook Air M2? Berat MacBook Air M2 ini lebih ringan 50 gram dari MacBook Air M1. Asli dah, 50 gram ini nggak berasa banget bedanya. Tapi ini keren ya. Walaupun MacBook Air M2 punya kapasitas baterai yang lebih besar, tapi dia bisa lebih ringan sedikit dari MacBook Air M1. Perbedaan berikutnya ada di portnya. Yang aku suka dari MacBook Air M2 sudah menggunakan MagSafe. Ini seperti balik ke MacBook zaman dulu sih ya. Kabelnya sendiri sudah braided, solid, nice lah pokoknya. Dan kalian dapat cara ngecharge seperti MacBook zaman dulu. Magnetnya ini kuat banget. Coba dah, tarik-tarik aja nggak bakalan lepas. Kalian akan dapat LED notification kalau lagi ngecharge atau ketika baterainya sudah full. Warnanya akan berubah jadi hijau. Dan yang paling penting, kalian dapat full akses kedua Thunderbolt port di MacBook Air M2. Sedangkan di MacBook Air M1, ngecharge-nya masih menggunakan Type-C. Jadi kalau kalian colok satu buat ngecharge, kalian cuma punya sisa satu port Thunderbolt lagi. Solusinya ya double life. Untuk port audio jack masih sama aja. Di MacBook Air M2 maupun MacBook Air M1 ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita buka dan langsung kelihatan perbedaannya. Yes, betul. Layarnya paling kelihatan beda. Tapi layarnya kita bahas nanti ya. Yang hilang di MacBook Air M2 adalah tulisan MacBook Air di bawah layar. Sedangkan MacBook Air M1 masih ada tulisannya. Ini selera sih. Personally aku lebih suka di MacBook Air M2 karena lebih clean aja kelihatannya. Antara MacBook Air M1 dan MacBook Air M2 punya Touch ID untuk logi, tapi button buat Touch ID di MacBook Air M2 lebih besar. Ini sama dengan size function keys yang lebih besar di MacBook Air M2 daripada MacBook Air M1. Keyboardnya ini harusnya sama-sama menggunakan Magic Keyboard. Tapi menurutku, feel travel distance-nya itu agak beda. Di MacBook Air M2 kerasa lebih sedikit aja travel distance-nya daripada di MacBook Air M1 yang kerasa lebih panjang. Apa gara-gara masih laptop baru ya? By the way, seperti ini typing testnya. Emang feel-nya rada beda sih. Tapi aku yakin, semua orang akan suka sama Magic Keyboard di MacBook Air M1 maupun di MacBook Air M2. Buat trackpad-nya sedikit lebih besar MacBook Air M2, dan untuk feel-nya itu, ya sama aja sih. Sama-sama enak, ini cuma gede sedikit, nggak ada fitur tambahan. Pokoknya touchpad di MacBook itu juara semuanya. Lanjut, perbedaan selanjutnya ada di speaker. Yang paling kelihatan, speaker di MacBook Air M1 itu ada di samping kiri kanan dari keyboard. Dan speakernya ini juga sudah stereo. Tapi di MacBook Air M2, grillnya ini hilang. Posisi speakernya pindah, bukan di kiri kanan keyboard seperti di MacBook Air M1. Posisi speaker MacBook Air M2 ada di bagian atas, dekat layarnya. Kalian bisa nilai sendiri lebih bagus mana antara speaker MacBook Air M1 maupun speaker MacBook Air M2. Don't you think we could be different if we could just take it slow, let it go, roll down on the window. Don't have to pretend to shop. Don't have to pretend to shop.
Suara di MacBook Air M2 ini lebih kecil daripada MacBook Air M1. Ini wajar sih, soalnya posisi speaker MacBook Air M1 itu kan langsung berhadapan dengan wajah kita, jadi pasti lebih kerasa keras. Tapi kalau ngomongin bassnya di speaker MacBook Air M2 itu mantep banget. Ini balik ke selera sih, cuma kalau aku lebih suka speaker di MacBook Air M1. Oke, pengetesan yang pertama kita akan coba kualitas webcam dan juga mic di MacBook Air M1 maupun di MacBook Air M2 pada saat daylight. Ini aku berdiri di depan kaca persis. Dan seperti ini kualitasnya. Di sini kelihatan di MacBook Air M2 itu sedikit lebih terang karena dia sudah memiliki kamera dengan kualitas 1080p dibandingkan dengan di MacBook Air M1 yang hanya punya kualitas webcam di 720p. Jadi seperti ini kualitasnya kalau misalkan kalian pakai kedua MacBook ini di kondisi daylight dan juga sedang online meeting. Tapi kalau di kondisi low light seperti ini, di MacBook Air M1 kelihatan noise-nya banyak banget, sedangkan di MacBook Air M2 kelihatan lebih sedikit. Tapi perbandingan terangnya sedikit lebih terang di MacBook Air M1 daripada di MacBook Air M2. Personally kalau untuk low light aku lebih suka di MacBook Air M2. Terakhir kalau misalkan kalian punya lighting yang proper, di sini jelas kelihatan MacBook Air M2 kameranya lebih unggul daripada di MacBook Air M1. Karena secara kualitas emang beda, di MacBook Air M1 masih 720p sedangkan di MacBook Air M2 sudah 1080p. Nah, dari ketiga pengetesan ini kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas dari kameranya maupun dari mikrofonnya. Yuk, sekarang kita omongin bagian layar atau display. Ini yang mungkin paling kelihatan bedanya. Di MacBook Air M2 sekarang sudah ada Pony atau bahasa kerennya Notch ya. Pony ini jujur biasa aja sih, tapi benefitnya dengan adanya Pony di layar MacBook Air M2 berasa lebih lebar aja layarnya. Mungkin nanti Pony ini akan jadi masalah ketika menu bar kalian itu udah panjang banget. Untuk layarnya sendiri memang MacBook Air M2 itu kerasa lebih gede. Pertama karena Pony tadi, jadi ada extra space di bagian atas layar MacBook. Dan kedua, bezel di MacBook Air M2 itu lebih tipis dibandingkan dengan MacBook Air M1. MacBook Air M1 itu sudah tipis, tapi di MacBook Air M2 itu lebih tipis lagi. Tingkat kecerahan layar di MacBook Air M2 juga sedikit lebih terang dibandingkan dengan layar di MacBook Air M1. Ini mungkin berguna jika kalian sering pakai MacBook di environment yang terang. Tingkat kecerahan layar di MacBook Air M2 ini bisa sampai 500 nits, sedangkan di MacBook Air M1 hanya sampai 400 nits. Yang pasti Retina Liquid Display di MacBook itu cakep banget. Kalian coba deh compare di laptop Windows dengan harga yang sama, nggak akan dapat layar secakep Retina Liquid Display yang ada di MacBook. Tapi kalau di guysku ini nggak terlalu ngefek sih, soalnya aku pasti pakai MacBook dengan mode clamshell seperti ini, dicolok charger terus dan nggak akan pernah aku pakai juga layarnya. Ya pasti pernah sih, tapi jarang-jarang lah aku pakai layarnya. Oke, mungkin sampai segini dulu perbandingan first impressionnya. Nextnya aku akan install dulu apps yang aku butuhkan di MacBook Air M2. Nanti di next video aku akan bandingkan gimana performansnya dari MacBook Air M2 dibandingkan dengan MacBook Air M1, seperti speed SSD, render video, dan lain sebagainya. So far dari penampilan aku lebih condong ke MacBook Air M2. Emang kayak fresh aja tampilan baru. Tapi gimana performansnya? Nah, kita bahas di next video ya. Oke, aku Fori Akbar. Sampai jumpa di next video. Dadah.